Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali beberapa waktu saya tidak berjumpa kepada panjenengan semuanya. Kadang-kadang kalau di rumah rasanya ya pengen ketemu. Apalagi kalau sudah tidak ada pekerjaan di rumah. Niku rasanya ya jadi wong pengangguran bener-bener, jadi pengangguran sempurna. Ya yang baik itu kan ya pengangguran tapi ya pengacara, pengangguran tapi banyak acara. Tapi kadang-kadang kalau acara itu tidak ada ya pengangguran mutlak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon doa restu panjenengan mudah-mudahan saya awet hidup dan awet mengemban dawuh saking Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kembali kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu sebenarnya tidak lain hanya untuk beribadah. Artinya segala gerak-gerik kita, aktivitas kita itu kita niati ibadah, termasuk bekerja di rumah, nyapu, ngepel, kita niati ibadah. Bahkan ke kamar mandi kita niati ibadah. Oleh karena itu perlunya kita berilmu. Kalau orang itu berilmu, setiap kegiatan bisa diniati ibadah. Tetapi kalau orang yang tidak berilmu, ibadah pun tidak dinilai ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu hanya gaco semangat. Itulah pentingnya kita belajar agama. Oleh karena itu saya pengen ibu-ibu, bapak-bapak itu selalu menambah ilmu pengajian. Saya ini ada pengumuman bahwa nanti siang di PR Ranting Aisyah Keragilan bertempat di Masjid MTS 1 Gemolong. Niku setiap jam 4 hari Jumat ada pengajian. Itu boleh diikuti siapa saja. Nah ini monggo timbangane awake dhewe kuwi ya pengajiannya kadang-kadang susah mencari dan hati kita kosong, maka kita ikuti pengajian-pengajian itu. Kadang-kadang kalau saya sering bersepeda ngungkel, itu banyak teman yang Pak ngajine dimulai jeng nopo, tibake wong iki ya wis ngarep-arep ngaji Jumat sore mulai jeng nopo. Kemudian sekarang sudah terjawab, ngaji Jumat sore itu dipindah hari Sabtu untuk bapak-bapak. Nah ini memberi kesempatan untuk bapak-bapak, karena kalau Jumat kan kita masih ngantor. Banyak alasan yang masih ngantor, maka dipindah Sabtu sore. Jamnya sama, tempatnya di Masjid MTS Muhammadiyah 1 Gemolong, Ngembat, Kembang. Maka diikuti. Yang ibu-ibu nanti Jumat sore diikuti. Wong apa iki jane ya penak, gur dijak mlebu swarga bareng-bareng. Termasuk saya minta tolong kepada panjenengan semuanya, himbauan ini dilaksanakan. Berarti panjenengan termasuk menolong saya. Kalau saya ngajak panjenengan kerso, berarti saya ikut mendapatkan
pahala. Jenengan ngaji niate nulung kula ngoten mawon. Iki Pak Edi bentuk ganjaran. Karena sing wis sepuh kula nek Pak Tarmen kan jek nom. Dadi kesempatan rakyat saiki mau ya wis ketok. Wis ketok dewasa banget saiki. Mare buthake tambah. Niki ketok dewasa banget. Kemudian ini kalau panjenengan ngaji di samping mendapat ilmu, mendapat pahala panjenengan sendiri, nanti sing ngajak pun akan mendapatkan pahala. Kemudian kembali kepada sekolah kita, bagaimanapun saya untuk sekolah ini, walaupun saya sekarang itu orang PCM murni, tidak ada kaitannya dengan sekolahan. Ini nek bicara masalah sekolah di PCM, niki sing kula kelingi pertama itu ya SMA Muhammadiyah Gemolong. Baru yang lainnya itu nomor sekian. Ini oleh karena itu jangan sampai sekolah ini betul-betul puret, harus berkembang. Bahkan PDM Pak Koang Karim itu kalau ketemu saya kemarin, SMA untuk piro Mas? Rumangsane saya masih di SMA, ini ya saya tidak apa-apa. Ketinggalipun kalau ini sangat untuk sopi itu. Alhamdulillah, Seragen belum untuk 100 pada saat itu. Pada saat meresmikan balai klinik itu. Berarti kita itu sebenarnya masih tergolong yang tinggi di antara sekolah-sekolah yang lain. Jadi ini menjadi motivasi kita. Nah, ini harus kita pertahankan, antara lain kita jangan sampai timbul perpecahan di antara kita. Sedikit pun perpecahan itu jangan sampai. Misalnya satu yang lain ada saling cemburu, berarti sudah tidak ada sudah bibit-bibit ini akan membawa suatu perpecahan di mana mau tidak mau akan melemahkan sekolah kita. Kalau kita ingin kuat ya kita sakjek saekroproyo. Ini semua harus kita lakukan dengan usaha lahiriah, dan juga usaha batiniah. Nah, pokoknya modalnya duit, doa, usaha, iman dan tawakal. Kalau sudah ada doa, ada usaha, ada iman, baru kita tawakal. Ini antara lain. Nah sekarang hubungannya dengan doa. Kadang-kadang kita berdoa itu tidak seakan-akan yang kita doa itu kaya ora nalar. Ngene apa ya iso. Kalau saya gagas itu, awang semaya Muhammadiyah sing ben SMK murid sudah awake dhewe ya apa ya iso. Kenyataannya kita bisa. Itu mungkin karena doa kita semua. Nah, dasarnya doa akan saya bacakan buku ini, buku dari amalan ringan paling menakjubkan. Ini amalan ringan paling menakjubkan dari Syekh Ali Jabir. Ketika yang datang di Gemolong tidak Syekh Ali Jabir tapi adiknya. Alhamdulillah Syekh Ali Jabir sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan termasuk bukunya ini menjadi kiriman pahala di alam kubur bagi beliau. Ini masalah doa. Saya bacakan saja. Saudara, kita semua memiliki cobaan dan ujian. Tapi selama kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya putus asa. Jadi tidak ada yang namanya putus asa walaupun cobaan itu seberat apa. Tidak ada istilah putus asa. Nah, kita berdoa, berusaha, itu nanti Allah akan mengabulkan, hanya saja kadang-kadang mengabulkan itu memang jangkanya panjang. Awake dhewe niku umure pinten. Padahal Nabi Ibrahim doa minta anak itu dikaruniai anak setelah berumur 80 tahun. Awake dhewe iki ndonga lagi pirang dino. Dan saya pandang semua ini ya inamangal serius, setelah ada kesulitan itu masih akan datang kemudahan, itu mesti. Apa ini cobaannya sepiro toh? Dicoba ngono tiba-tiba bareng donga setahun 2 tahun wis dikabulke misalnya. Ini. Kemudian di sini berarti kan tidak ada bosan-bosan untuk berdoa. Allah mempunyai cara
walaupun doa kita tertunda ijabahnya, tapi Dia sangat mendengarkan bisikan doa kita. Apalagi doa kita itu kita selenggarakan secara ikhlas, ya, doa ikhlas. Kita berdoa sesuai dengan apa yang kita minta masing-masing, tidak sama. Pak Takmil sini mikir putrane, Pak Masdi mikir putrane, ini masalah jodoh misalnya. Pak jodoh, Pak Sarmin masalah sekolah. Ada yang lain-lain memikirkan, misalnya, dan sebagainya. Mulai saya sebut kalian tidak banyak yang tersinggung. Oke, ini maksudnya akeh banget. Saya ya banyak tahu. Nek Bu Wiwi seram donga. Dongane bapaknya pensiun ya pensiun. Tinggal husnul khotimah ngoten nggih Bu Wiwi nggih. Nah, karena husnul khotimah baik dalam pekerjaan maupun husnul khotimah dalam hidup kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada prosesnya. Doa itu pun ada prosesnya. Saya akan mengisahkan sebuah cerita, dan sebelum saya bercerita kisah ini terlebih dahulu kita harus paham bahwa tugas kita itu adalah berdoa. Ibadah berdoa, tugasnya Allah mengabulkan doa kita. Kita tidak perlu memikirkan tugas dan hak Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah tugas dan hak kita. Kita itu tugasnya berdoa, Allah tugasnya mengabulkan doa. Kita jangan campur tangan urusan Allah. Maksudnya gini. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan malah kurang ndonga apa yo dikabulke. Ini salah. Kita wajib kita tuh berdoa. Kenyataannya sungai-sungai doa sele-sele saiki dikabulke. Ndek besengut terus saiki sudah guyu misalnya. Kemudian sekarang ada yang besengut besok akan guyu pasti. Innamal usri yusra. Ini. Maka ini adalah perbuatan yang tidak benar apabila kita berdoa dengan putus asa, berarti tidak sabar. Doa kok belum diterima, kita terus berdoa. Maksudnya diterima atau tidak doa kita itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan atau tidak, diijabahi atau tidak, didengar atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib memenuhi kewajiban kita. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku Allah, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Quran surat Al-Mu'min 60. Jangan sampai kita berhenti berdoa karena yang pertama putus asa, yang kedua apalagi sombong. Orang yang sombong termasuk orang yang tidak berdoa kepada Allah. Niki, orang yang sombong. Kadang-kadang sekarang ini apalagi pendidikan yang tidak ada muatan agama sama sekali. Ini orang kadang-kadang dipelintir, dibelokkan. Misalnya seperti Ahdiat Karsami Harja yang mengarang buku ateis itu menjelas begini. Pertama baik, mendidik orang itu kita harus mandiri, kita harus ini, harus bisa begini. Jangan sampai tergantung kepada siapa saja. Kita harus bisa mandiri. Termasuk saya. Saya tidak pernah tergantung pada orang lain. Saya bahkan kepada Tuhan pun saya tidak bergantung. Malah elok toh. Tidak. Ini jangan sampai seperti itu, atau kesombongan timbul di dalam diri kita.
Pertama ada yang jemu, ada yang jelek, yang kedua ada yang sombong tidak mau berdoa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menjamin bahwa doa akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ndonga engko tak kabulke. Berdoa kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Berarti apa? Berarti kita harus menjalankan doa itu, menjalankan perintah itu, dan tidak usah memikirkan janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Di ayat ini akan ada perintah dan janji Allah. Kita diperintahkan berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa. Berarti kita tidak usah memikirkan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita berdoa bagi diri kita sendiri, ampun ngantos kesupen mendoakan sekolah kita. Ya, Pak Wiono lindungi sekolah itu tenanan sampai luar biasa. Berarti saya di sekolah SMA Muhammadiyah itu yang paling sukses itu saya. Yang lain-lain ya sukses tapi tidak begitu sukses. Karena apa? Saya bisa memilih pengganti saya seperti Pak Wiono yang hebat. Yang sukses saya bukan Pak Wiono. Karena apa? Pak Wiono ini kan katanya yang SMP Purwo ya Pak. Masuk kelas sendiri sosialisasi. Yang pada waktu itu saya tidak mampu untuk menjalankannya. Pak Wiono bisa. Ini antara lain seperti itu. Nah ini tinggal kita semua tinggal nyempuyung usaha-usaha SMA Muhammadiyah. Saya tanya Pak Tarmin, muridnya sekarang sudah mencapai 60 itu yang sudah daftar ulang. Bahkan saya dengar di SMA Muhammadiyah itu yang mendapatkan sudah 80. Ning sing dikok seragam sak 15. Di Podo Muhammadiyah itu kita ya saling mendoakan, ning ya tetap mendoakan nek iso ya tetap ngene dhewe. Amirul Mukminin berkata, al-muwafaq yaitu orang yang mendapat taufik dari Allah. Al-mu'asar minat doa, mereka terus tidak pernah berhenti berdoa. Artinya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah berhenti berdoa. Mungkin masalah taufik sering dulu Pak Tarmin yang menjelaskan ada hidayah irsyad dan hidayah taufik. Kalau hidayah taufik itu kita mendapatkan petunjuk berupa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya seperti itu. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memikirkan diterima atau tidak. Wes. Niki. Orang sah mikir karena doa itu pun di samping nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu juga merupakan ibadah. Jadi sing donga itu termasuk ibadah. Sing orang ibadah, sing orang belum berdoa tadi dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kisah. Niki kisah saiki, ora kisah para sahabat. Nek para sahabat biasane, para sahabat kok mbiyen wong ngene-ngene awake dhewe. Tapi sekarang, kisah sekarang ini. Ada seorang dokter yang sangat terkenal di Pakistan. Namanya Dokter Iskan. Seorang profesor dokter ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Sekarang masih hidup ini orangnya. Suatu hari ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dokter Iskan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Karena kebetulan ia ada tugas di kota lain, maka ia terpaksa naik pesawat terbang
dokter ditugaske naik pesawat terbang. Kira-kira perjalanan 1 jam niku kita mriki Jakarta Surabaya gitu. Pesawat terbang kira-kira 1 jam niku Jakarta Surabaya. Belum sampai di kota tujuan, penerbangan 1 jam, tiba-tiba cuaca berubah, hujan deras, hingga ada informasi bahwa pesawat itu tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan tiba-tiba suatu kerusakan di pesawat sayap tersebut. Pesawat itu pun terpaksa landing darurat. Pesawat landing di bandara yang lain, malah mandek di bandara yang lain. Karena dokter Iskan waktunya terbatas, maka sifat manusia dokter Iskan terpaksa marah. Ning sing adilesoni kuwi sapa? Kadang apa ada yang nesu-nesu kan yo sing adilesoni sapa? Kalau kita tidak terima ya ini merupakan suatu takdir. Tapi yo kadang-kadang sifat manusia itu yo marah. Kemudian intinya dokter Iskan itu pesawatnya rusak, terus dokter Iskan itu bertanya kepada bagian informasi. Lalu bagian informasi mengatakan kalau Bapak menunggu pesawat itu kira-kira pesawat itu bisa diprediksi sekitar 16 jam. Pertemuannya wis bar mboten mawon. Dokter Iskan malah marah. Kemudian petugas bandara mengatakan kalau Bapak ingin naik mobil, ini kira-kira perjalanannya 3 sampai 4 jam saja. Kemudian dokter Iskan pun mereda kemarahannya. Kemudian dokter Iskan meminta untuk diantarkan dengan mobil taksi. Kemudian perjalanan dokter Iskan dengan menggunakan mobil itu, pada awalnya cuacanya baik-baik saja, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di perjalanan atas kehendak Allah turunlah hujan deras yang lebat. Mau numpak pesawat ya udan deres, pesawatnya rusak. Saiki numpak taksi ya udan neh. Deres neh. Pada awalnya terang benderang, kemudian gelap seperti malam. Hingga akhirnya tanpa disadari, sopir melajukan kendaraan keluar dari jalan tol, lalu mencari jalan alternatif. Kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan, tidak tahu akan kemana, kita ini jaringan Google Map ya Pak Tangmin. Kita jaringan Google Map ya. Anak saya kan yang lain semua iso. Tidak ada tujuan, lalu dia melihat rumah kecil di pinggir jalan. Wes mumet, mesti niki tong apa jenenge malu bertanya sesat di jalan. Itu kita tidak mau malu bertanya sesat di jalan. Kita dokter Iskan sopire ngajak minggir jalan, minggir di rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dia melihat seorang cewek, seorang perempuan, ngono lho, cewek. Kebetulan janda ini ceweknya ini. Ning umure wis tuwa lho 80 tahun. Ini kebetulan di rumah itu ada seorang tua. Tuh. Kemudian berhenti. Dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diizinkan masuk, dokter Iskan pun masuk ke rumah itu. Ternyata yang ada di dalam rumah itu adalah seorang nenek yang sangat tua. Cewek Pak. Ini ya tetap cewek. Ini nenek yang sangat tua. Kata nenek itu, silakan, pasti engkau seorang musafir yang dari perjalanan jauh dan kami biasa memuliakan musafir
orang-orang yang perjalanan jauh. Lho niki wong tuwa ning senengane memuliakan tamu. Awake dhewe langka biasane ngene iki. Memuliakan tamu niku penting. Niki monggo. Pokoke nek tamu iku kudu dihormati, dimuliakan. Nah, biasanya orang Arab itu yang senang memuliakan tamu sampai sekarang. Bahkan menurut pengajian dari Ustaz Manap itu ada tamu itu orang duwe apa-apa ketamun duwene unta siji dibeleh. Karena untuk memuliakan tamu. Nah awake dhewe nderoti loro ora ditokke maneman kuwi karo bojone. Niku nek ngen kula ngoten niku. Paling disuguh banyu putih. Sing wis temepak ning kono niku. Nah ini kelemahan kita kurang memuliakan tamu. Nah ibu ini keistimewaannya memuliakan tamu. Silakan. Mohon maaf, saya tidak bisa melayani. Saya hanya seorang ibu yang sudah tua. Silakan makan dan minum sendiri. Ambil sendiri di meja makan yang sudah tersedia. Karena lapar, wis mumet ngeleh sisan kasih saat itu menikmati makanan. Dokter Esa menikmati makanan. Monggo luwe. Tiba-tiba perhatian Dokter Esa itu tersalib pada ibu tua itu sedang sholat. Ibu itu sedang sholat. Kok sholat apa? Kita sholat duka ya. Niki sholat. Karena apa? Dia nyuwun kepada Allah. Allah ngendika wasta'inu bisabri was sholat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Dan itu memang susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi nek enak apa-apa mohon dengan sabar dan sholat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat ibu tua itu, setelah setiap sholat salam, ibu tua itu berdoa. Rupanya ada di sampingnya anak kecil dan ia menggoyang-goyangkan atau menggerak-gerakkan anak kecil tersebut sambil ia berdoa. Ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu sampai berulang kali. Sholatnya mestinya tidak hanya 2 rakaat tapi lebih dari 2 rakaat karena setiap selesai sholat menggoyangkan, selesai sholat menggoyangkan anak tersebut. Ia berdoa lagi, digerak-gerakkan lagi sampai beberapa kali. Ia berdoa lagi, ia gerakkan lagi. Anak kecil itu terus sampai berkali-kali. Selesai itu, ibu tua berdoa. Dokter Eskan berkata, maaf Bu, terima kasih atas jamuannya. Kula sakniki sampun tuwa ngono lho. Tapi yang menarik bagi saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil di samping ibu. Memangnya ini siapa? Si ibu menjawab, itu cucu saya, menika putu kula, Dok. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Cucu saya itu menderita penyakit. Ia tidak bisa bergerak. Dan kata dokter di kampung ini dan juga kata tetangga-tetangga saya bahwa yang bisa mengobati cucu saya ini seorang dokter terkenal di dunia bernama Dokter Eskan. Dia adalah satu-satunya dokter yang mampu mengobati penyakit akut cucu saya ini, kata orang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah Dokter Eskan. Loh, niki tiba-tiba Dokter Eskan kuwi yo sing rawuh ning daleme kuwi mau karena apa? Doanya ibu tadi. Menangislah Dokter Eskan dan ia berkata, pertama aku bahwa pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa taala punya bermacam-macam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di
di dalam desa kampung yang terpencil. Ia tidak bisa ke sana, tetapi Allah yang mendatangkan dokter Iskan tersebut. Itulah hakikat doa. Dan itu saya percaya tidak dijalankan hanya 1-2 hari, tetapi mungkin sampai bertahun-tahun. Tidak heran jika pesawat mengalami kerusakan, terpaksa mendarat. Tidak heran juga hingga akhirnya dokter Iskan tersesat di jalan, karena dunia dan segala isinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian intinya pengajian ini, bahwa senjata seorang mukmin itu adalah doa. Jangan hanya berdoa itu mengikuti amin amin. Karena ada yang berpedoman, kula niku manut sopire. Kok nek sopire ndonga awake dhewe karek amin padha karo penumpang bis. Dan yang Jakarta kok manut sopire yang Surabaya kan ya ora pas. Nah ini disarankan nek berdoa kita tidak hanya sekedar amin amin, tetapi kita juga ikut berdoa. Di mana berdoa itu? Di rumah, terutama setelah sholat malam. Angel, kalau di pinggir padangan. Angkatlah tangan saudara untuk berdoa kepada Allah. Dan indahnya doa itu saat saudara berdoa, jangan langsung berkata, ya Allah saya mempunyai masalah ini dan sebagainya. Tapi berdoa itu sedikit ada sopan santun. Dulu yang pernah dicontohkan oleh Pak A, yang nek ndonga ki nganggo tata krama, kok njaluk ngapura ya Yawur, kok njaluk rezeki ya Rozak dan sebagainya. Kemudian doa-doa yang sering dilafazkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini misalnya seperti itu kita langgengkan doa-doa itu, kemudian baru kita meminta apa yang kita minta pada sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, dan kita tidak boleh jelek-jeleknya dalam berdoa. Kemudian ini hubungannya dengan sekolah kita, termasuk mari kita berdoa untuk sekolah kita di setiap saat. Nah, pokoknya nek iso awake dhewe setiap saat dikelingan karo sekolah ini. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan sekolah ini, karena sekolah ini mendidik anak-anak kita untuk selalu mendekat kepada engkau ya Allah. Nah, termasuk pada saat ini ada program tahfidul Quran ya Pak Ami. Ini saya mempunyai pendapat begini, apa yang kita janjikan itu tidak kita jawab dengan kata-kata, tetapi kita jawab dengan perbuatan. Ini setiap kritik kita jawab dengan perbuatan. Ini kata Pak Anies Baswedan seperti itu. Jadi janji kita itu harus kita tepati. Dan kita mendapatkan kepercayaan ini sudah lama. Janji-janji kita itu tidak banyak yang kita ingkari. Nanti masyarakat yang akan menilai kita. Masyarakat akan menilai kita, dan kita sekarang kenyataannya sudah iso ngunduh uwoing tandurane awake dhewe bahwa sekolah ini sudah dipercaya oleh masyarakat. Nek mbiyen ki wong kon ngisi SPP wae gendulitan, mesti milih sing cendhek. Kemarin katanya ada sekolah matok 85.000 terendah, ada wali yang mengusulkan paling sedikit 100. Ngeteleres nggih. Itu menunjukkan bahwa betul-betul sekolah kita itu sudah dipercaya oleh masyarakat. Karena itu monggo apa yang kita katakan, kita matur kepada masyarakat itu sedapat mungkin kita laksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan. Insya Allah apa yang kita niati sebagai ibadah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita kesini
Saya percaya Pak Wiono iki saiki ora butuh jam. Pak Wiono ora butuh jam. Ning Pak Wiono kok yo ngantek golek murid sing akeh padahal ora butuh jam. Ini karena tanggung jawab kepada sekolah ini. Ini mohon semuanya ikut bertanggung jawab kepada sekolah ini. Jangan hanya semata-mata uripku yo ning sekolah niki, nek sekolah masih piye. Tapi niat kita di samping itu juga ada niat kita di sekolah ini dalam rangka berdakwah. Nah, ulah berdakwah ngono Pak Tarmin itu yang SMA negeri kan malah penak ya Pak Tarmin. Nah, tapi Gundelis SMA Muhammadiyah jangan sampai nuwun sewu ada yang pengen pindah kuatir nek sekolahan kene aku kusuk ben ora entuk jan. Itu Allah yang akan mengatur dan Allah yang akan memberi rezeki. Ini contoh misalnya saya titip kepada panjenengan semua. Anak saya kalau ngomong ini sambil nangis benar-benar. Bagi diri saya, berdoa jangan sampai salah gitu. Pada tahun 2008 saya itu berdoa, saya tidak bisa mengantarkan anak saya wisuda karena saya tidak ada rumah. Saya berdoa, ya Allah jangan menjadikan anak saya itu menjadi beban bagi kehidupan saya. Jadi ndonga iki tak pikir awak kula dhewe. Kenyataan ya bener, anak saya tidak menjadi beban saya dalam hidup. Neng nyambut gawe neng bank. Kula jane pun kecewa Pak Tani. Sangat kecewa. Lek undurmu berarti salah. Kemudian mulai tahun 2014 saya itu berdoa, yo nek iso metu ditolong oleh Allah anak saya dunia akhirat. Kemudian pas saya umroh itu saya di depan Ka'bah indra lagi bar sholat terus sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu saya buka HP itu ada WA dari anak saya, Bapak Ibu nyuwun pangestulipun bilih benjing Februari kula sampun boten kerja malih. Seperti itu. Saya sujud syukur. Terus membuat anakku yang bergawe apa? Saya sujud syukur. Anak saya dengan ikhlas mau keluar dari pekerjaan bank. Walaupun saya nangis, tapi nangis saya itu nangis saya bahagia. Terus gue belum buka WA itu saya akan gue gitu. WA kamu ini nggonmu bukaan. Gue buka. Gue ikut nangis. Ini Allah mengabulkan doa hambanya sepanjang hambanya itu tidak jelek-jelek dalam berdoa. Allah akan memberikan jalan yang lebih baik. Dan kenyataannya Bapak Ibu, anak saya sampai sekarang ora kekelen. Dan saya tidak membantu apa-apa. Bahkan saya sering diberi kaos. Niki Pak, nggih Bapak dan sebagainya. Ini sambil saya mohon doa kepada panjenengan semua keluarga saya. Kula tidak mohon banyak doa saking panjenengan dongaaken keluarga kula sakinah mawaddah warahmah husnul khotimah. Ngoten nggih. Janji lho, iki lho. Janji saya didoakan husnul khotimah bersama keluarga saya. Ini mungkin juga doa dan itu tidak terus terang saja sumbangan Pak Tarmin itu banyak sekali masukan kepada saya walaupun tidak secara langsung tapi saya rasakan termasuk alhamdulillah kalau dulu guru-guru kita niku kan entek amek gajine tinggi entek neng koperasi dan setelah itu koperasinya kita beranikan niki terutama sing sumbangannya akeh Pak Tarmin karo Pak Aris. Itu sumbang sarana yang banyak. Ini koperasi kita yang simpan pinjam sekarang dialihkan ke koperasi produksi dan koperasi apa jenenge Mbak Toko ya. Ini alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Allah memberi rahmat kita mulai ini. Nah, kalau oleh karena itu monggo yen iso awake dhewe ora kok yen iso.
berbebas dari riba. Sekarang saya bicara menerangkan masalah riba ini kalau docong. Yang riba saya wani Pak Sarmin. Saya itu kalau sholat Al-Baqarah sampai 163 kait masalah keikhlasan dalam beramal. Aku selawani melanjutkan lagi. Karena apa? Rumangsa aku ora iso nglakoni. Nah ini biasanya saya membaca surat niku sing tafsir, sing terjemah niku pokoknya 270 kerono sak klewasi baru rukuk terakhir. Amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbi baru ilun kulun amanah billahi wa malaikatihi wa rusuli wa kutubi itu dan seterusnya. Sampai wa muana wa firana wa kana wa famsurna alal qaumil kafirin itu surat yang ayat yang terakhir. Ini alhamdulillah mungkin ini juga tidak lepas dari sumbangan penjenengan semua. Kenyataannya anak saya tanya sekarang piye le saiki tibake rezeki kuwi Allah memberi rezeki kepada manusia itu tidak pernah salah. Ini seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi saya khususnya dan kebaikan bagi penjenengan semua. Kita sudah neng Muhammadiyah di sing kerasan, neng Muhammadiyah di sini itu tidak hanya sekedar golek upo, tapi juga golek kehidupan akhirat. Paling tidak kalau di Muhammadiyah itu mlebu ya mesti salam. Esok yo ngaji. Lah saya titip nek esok ngajine ditambah Sayyidul Istighfar. Dan itu dijelaskan pada murid, wong itu download ya gampang lah itu. Itu nanti khasiate Sayyidul Istighfar iki opo? Bagaimana orang yang yang membiasakan membaca Sayyidul Istighfar bersama artinya. Wong saiki mesti nganggo HP anak-anak sendiri bisa download melalui Play Store itu doa pagi, doa pesan dan seterusnya itu komplit semua. Oleh karena itu monggo saya titip nek ditampa modele ning ketok ya ditampa. Jadi ngaji kalau perlu sebelum ngaji itu Sayyidul Istighfar Pak Winge. Saya titip lah ini tolong saya ajak ini jenengan yo aku ben melu untuk ganjaran. Wis ora melu mulang murid kan isane karek ngesen-ngesen iki. Saya kira cukup sekian dan mohon maaf segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongan kita, kebaikan hidup di dunia dan di akhirat sesuai dengan doa Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.